Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa kabarnya? Saya percaya kita semua masih dalam lawatan Tuhan, kita masih terus merasakan kasih Tuhan. Kembali lagi berjumpa kepada kita, biasanya kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk saat ini, sementara ini kita masih ibadah secara online, ya, melalui live streaming channel YouTube ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Kau tetap setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berikan kami hati yang tetap mau bersyukur dalam apapun keadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus, dunia ataupun kenyataan yang saat ini kami hadapi membuat iman kami goyah Tuhan. Tapi kami mau hari ini Tuhan mau teguhkan kembali iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah hanya kepadamu kami berpengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar namamu saja yang dipuji dan dimuliakan. Makasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Bapa Kau setia. Karena kita percaya. Tuhan kita setia. Yes. Kasih Tuhan. Oh, Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lewat lagu ini rasakan kasih serta Tuhan. Dia Allah yang setia. Oh, apapun kondisi kita, Dia tetap setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Mari dengan iman lebih sungguh lagi. Lebih dari harta, dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku
dalam hadirat-Mu. Oh, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan imanmu, Bapak Ibu Saudaraku, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan kuat suara Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Yesus setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari dengan rohmu Kau tunjukkan. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sembah Dia. Oh, haleluya, Engkau setia. Glory, Yesus, Engkau tetap setia. Engkau tetap setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Segala hormat kemuliaan bagimu Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan Yesus. Terpujilah Hosana. Haleluya. Kami mau setia juga padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mari Bapak Ibu sembah Dia dengan kata-katamu, dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang sangat-sangat rindu. Dia tetap setia. Dia Allah yang gak akan pernah meninggalkan kita. Kasih setiamu mengalir dalam hidup kami. Oh, yes. Kau
perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sekali katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, yes. Yeay. Haleluya, Yesus. Oke, tiba saatnya kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau mau lompat buat Tuhan silakan saja lompat. Tapi lihat kondisi tempatnya, ya. Kalau mau menari buat Tuhan, karena kita mau bersorak buat Tuhan. Karena apapun bentuk ibadahnya, mau ibadah online atau streaming begini, itu nggak mempengaruhi sukacita kita. Kita akan tetap merasakan Tuhan itu tetap ada buat kita. Karena kita punya hubungan yang spesial buat Tuhan. Kita angkat satu pujian kita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Semua bertepuk tangan. Sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama sayang ya. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Bapa yang kekal, perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung-gunung batu keselamatanku. Ya semua. Kau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkaulah berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau yang, yo tepuk tangan. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Lebih sungguh lagi. Engkaulah termulia di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya.
Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeah. Yeah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, ada kuasa dalam nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk boleh ambil sikap, boleh ambil Alkitabnya, boleh ambil buku catatannya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Pujian ini mengatakan bahwasanya kita ini gak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih Tuhan. Setiap hari kita butuh Tuhan. Bukan di saat ada problem aja kita baru datang sama Tuhan. Tapi Tuhan maunya kita ini setiap saat selalu ada buat Tuhan. Karena Tuhan juga demikian buat kita. Kita angkat pujian ini, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami akan pergi Tuhan? Oh Yesus, makasih. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuh Kau Tuhan. Oh Tuhan. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dengan lembut kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan Kau hadir di setiap kehidupan anak-anak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu. Roh Kudus bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Allah Juru Selamat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu di minggu yang ke-3 bulan Juli tahun 2020. Tahun di mana kita semua menghadapi masa yang sulit bersama-sama, bukan kita saja tetapi semua orang, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, dan tetap percaya bahwa kuasa Tuhan kita tidak berubah. Apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita punya iman yang besar. Surat Ibrani terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan, bahkan sedang mengalami keputusasaan. Penulis kitab Ibrani sedang berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus. Dan maksud dari penulis kitab Ibrani ini supaya para pembacanya tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus sampai kepada kesudahan. Maksud dari penulis surat Ibrani yaitu supaya mereka maju terus menuju kedewasaan rohani. Dan maksud dari penulis kitab Ibrani supaya para pembacanya dengan tegas mendorong orang-orang percaya agar tetap tabah di dalam keselamatan, iman, penderitaan, dan kekudusan. Bagaimana menjadi anak-anak Tuhan
yang tetap punya iman yang besar di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Ayat yang ke-35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain selain Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah saat-saat ini ketika semua orang menghadapi ketakutan, semua orang merasakan kekhawatiran, kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus. Bahwa dia sumber pertolongan kita dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani kita belajar bagaimana kita tetap percaya kepada dia, tidak pernah melepaskan kepercayaan kita. Ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Untuk kita tetap punya iman yang besar, biarlah kita tetap tekun melakukan kehendak Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 dijelaskan bahwa orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya kita mau melakukan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebuah ketaatan. Dan biarlah saya dan Bapak Ibu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selain kita tidak akan melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Perintah Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Makanya perlu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana kita punya iman yang besar. Hidup oleh iman itu memiliki arti sebuah kebenaran bahwa orang benar akan memiliki hidup yang kekal dengan cara menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Setiap orang yang menjauhkan diri dari Kristus dan dengan sengaja berbuat dosa terus, maka Allah tidak akan berkenan kepadanya. Tuhan kita memang Tuhan yang sangat mengasihi kita, tapi Dia mau saya dan saudara tetap memiliki iman yang kuat, iman yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Apakah iman itu? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari kepercayaan kita kepada Yesus adalah iman. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita punya iman yang besar. Kalau manusia berkata bahwa dengan melihat kita percaya, tetapi Allah berkata bahwa dengan percaya kita melihat. Jadi hari ini kita dituntut untuk tetap memiliki kepercayaan yang besar. Kepercayaan kita kepada Tuhan, itu kalau saya boleh umpamakan seperti kepercayaan anak-anak kepada orang tua. Waktu kita masih kecil, kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua kita nggak perlu tahu di dompet orang tua kita ada uang atau tidak. Yang penting kita minta, gitu ya. Bahkan saking yakinnya sama mamanya, Fania masih kecil waktu itu, dia bilang sama saya, mama minta beliin ini. Terus saya bilang, nanti ya dek, kalau mama ada berkat. Saya hampir tidak pernah bilang sama anak saya nggak punya duit. Kenapa? Itu sama dengan saya mengutuki diri saya sendiri. Saya selalu bilang nanti kalau ada berkat. Dan Fania mungkin cukup pinter karena dia sudah belajar bagaimana orang tuanya mengandalkan Tuhan. Dia bilang begini, kan gampang Toma, tinggal datang ke ATM, pencet nomor, keluarlah duitnya gitu ya. Jadi imannya luar biasa gitu ya. Dia nggak pernah tahu bahwa kalau mencet nomor di mesin ATM itu di saldonya harus ada uang. Itulah kepercayaan anak-anak kepada orang tua. Bagaimana dengan kepercayaan kita kepada Tuhan? Kita kadang percaya kepada Tuhan, tapi ketika melihat situasi dan kondisi yang ada, kita mulai ragu. Iya enggak sih? Gitu kan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita punya iman yang besar. Bagaimana kita memiliki iman yang besar, belajar dari kisah seorang perempuan Kanaan yang percaya. Ada di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ya, kita akan mempelajarinya pelan-pelan gitu ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28.
ayat 21 sampai ayat yang ke-22, ada seorang perempuan Kanaan yang sedang punya masalah, anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan itu datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Di Alkitab banyak sekali dituliskan orang-orang yang punya masalah. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, nggak apa-apa. Itu tandanya kita masih hidup. Gitu ya. Kalau kita nggak mau ketemu masalah, kita selesaikan hidup kita, pulang ke rumah Bapak sekarang, nggak akan ada masalah gitu ya. Jadi kalau kita masih hidup, bahkan menurut saya tanda kita masih hidup itu kita punya masalah. Nah saya nggak tahu masalah apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya bahwa kita belajar bagaimana kita punya iman yang besar. Di dalam Matius pasal 15 ada seorang perempuan Kanaan yang sedang punya masalah. Anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Gitu ya. Ada seorang perempuan yang anaknya sedang sakit. Saya sedang membayangkan kalau seorang ibu yang punya anak sakit itu sedihnya double gitu ya. Bahkan ada banyak ibu-ibu yang sering berkata gini, "Dek, jangan adik yang sakit biar mama aja." Padahal nggak bisa. Sakit itu nggak bisa diwakilkan gitu ya. Sama ketika ada dua orang yang mau melakukan dosa dan berkata begini, nanti dosanya bagi dua, nggak bisa gitu ya. Masing-masing akan menanggung akibatnya sendiri. Jadi di dalam Matius 15 ayat 21 dan 22 ini dikatakan ada perempuan Kanaan yang sedang menderita karena anaknya sakit. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Sebuah cara yang tepat yang dilakukan oleh perempuan ini untuk dia mendapatkan pertolongan, datang kepada Yesus. Tetapi ayat yang ke-23 sampai 24, di situ dituliskan bahwa ada ujian iman dari murid-murid Yesus dan orang-orang di sekitar dan Yesus sendiri. Ketika kita sedang menantikan jawaban doa kita, kita sudah datang kepada Yesus dan ketika jawaban doa itu belum datang, biasanya ada ujian iman untuk kita punya iman yang besar, gitu ya. Karena iman dikatakan dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Murid-murid Yesus berkata, ketika orang ini datang kepada Yesus, ada hal yang dialami waktu itu, yaitu orang lain mulai meremehkan imannya, bahkan Yesus sendiri seolah-olah tidak menjawab apa yang dia perlukan. Bahkan perkataan Yesus menurut saya sangat menyakitkan, gitu ya. Karena dia berkata, tidak layak seekor anjing mendapatkan remah-remah dari meja tuannya. Tetapi perempuan ini dengan tetap penuh keyakinan berkata, memang tidak layak roti itu diberikan untuk anjing, tapi remah-remahnya masih boleh gitu ya. Kadang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak menjadi tempat pertolongan kita yang pertama, tapi mencari pertolongan dari tempat lain, baru yang terakhir datang kepada Yesus. Sehingga saya banyak mendengar orang berkata begini, ya minimal aku sudah berdoa. Kenapa doa harus jadi hal yang minimal? Jadikan doa itu hal yang maksimal. Saya percaya doa itu sebuah kekuatan yang dahsyat, bahkan sangat dahsyat. Hari ini saya lagi berjuang beriman bersama dengan anak saya, berdoa untuk mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Nanti kalau sudah didapatkan baru kita bersaksi gitu ya. Nggak usah disampaikan dulu, karena kalau iman disampaikan sama orang lain itu namanya iman bisik-bisik. Gitu ya. Saya kasih contoh, gitu ya. Saya lihat ada anak amikom yang tiba-tiba punya handphone yang baru dan itu bagus. Terus saya bilang begini, Bang, saya lagi beriman, lu punya handphone kayak abang gitu ya. Itu bukan beriman, itu iman bisik-bisik. Karena saya berharap dia memberikannya untuk saya gitu ya. Jadi mari, ketika kita punya iman yang besar, ujian iman itu pasti kita akan hadapi. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 14, ketika ada seorang wanita yang sedang berdoa gitu ya, namanya Hana sedang berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba Imam Eli bilang begini, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu, gitu ya. Ketika Hana berdoa, Imam Eli sendiri mengatakan bahwa Hana sedang mabuk. Ini ujian yang dihadapi. Ketika kita punya iman yang besar, mungkin orang lain berkata begini, kamu udah lama berdoa kok doamu belum dijawab. Ya. Bahkan yang saya sedih, ketika ada beberapa hamba Tuhan yang belum punya keturunan, dan orang dengan enteng berkata, emang kamu gak berdoa? Kok bisa gak berdoa? Saya sangat yakin bahwa anak itu anugerah Tuhan.
Jadi kalau seseorang belum punya keturunan, saya percaya memang Tuhan belum menjawab doanya. Jangan menghakimi orang lain. Bahkan kalau memang masih ada berdoa untuk sesuatu yang belum kita dapatkan, mari kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 sampai ke-27, perempuan Kanaan ini tetap meminta, berdoa dengan sungguh-sungguh meskipun seolah-olah sedang direndahkan. Hasilnya ayat yang ke-28, ketika perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya ayat 28 katakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ternyata simpel banget, hanya dibutuhkan iman yang besar untuk dia meminta kesembuhan buat anaknya. Yesus gak perlu datang kepada anaknya dan tumpang tangan. Tidak perlu ada datang hamba Tuhan untuk tumpang tangan, bukan berarti gak perlu, tapi diperlukan iman yang besar untuk kita menantikan mujizat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bisa menolong kita dengan cara apa saja. Waktu ibu ini menghadapi tantangan yang besar di dalam pergumulannya, dia tetap punya iman yang besar untuk datang kepada Tuhan. Iman perempuan Kanaan ini menghasilkan kesembuhan buat anaknya. Demikian juga kita, setiap orang yang percaya di dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita tetap ambil komitmen untuk tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Di atas apapun yang saat ini sedang kita percayai. Karena hari-hari ini kita tidak bisa berharap kepada siapapun, hanya bisa berharap kepada Tuhan. Doa saya, semua Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah imannya tetap kuat. Mari kita tetap punya iman yang besar, apapun yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Kita akan menaikkan satu pujian yang boleh membangkitkan iman kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
percaya Tuhan, iman kami setiap saat akan menghadapi ujian. Dan kami mau tetap punya iman yang besar. Kami percaya ketika kami datang meminta pertolongan-Mu, akan ada ujian untuk iman kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa, setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, bela iman kami boleh dikuatkan. Kami boleh tetap meyakini dan percaya bahwa Allah tetap sumber pertolongan kami. Masalah persoalan yang kami hadapi tidak membuat kami mundur, tapi kami tetap maju bersama dengan Tuhan. Engkau ada bersama dengan umat-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa, kalau ada umat-Mu yang sakit, oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakitnya disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada umat-Mu yang hari ini sedang menghadapi persoalan, kami percaya Engkau Allah sumber pertolongan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar sesuai dengan cara dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Sempurnakan firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan iman kita. Maka kita akan, sebelum kita terima doa berkat, kita mau angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan kiranya, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Mari siapkan hati dan hidup kita masing-masing. Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami percaya Engkau siap memberkati setiap umat-Mu. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.